Selamat pagi Bu Cindy. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok yang beranggotakan Edward, saya sendiri, Jessica, dan Laksmi Jainingsi akan mempresentasikan hasil kerja AFL 4 kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan perusahaan pertama yang kami ambil, yaitu Bayan Resources Tbk dengan kode emiten BIAN. Sebelumnya saya akan membahas sedikit mengenai perusahaan yang didirikan pada 7 Oktober 2004 ini. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan batubara secara domestik maupun internasional. Ruang lingkup kegiatannya adalah jasa pertambangan, penggalian, pengangkutan, dan pergudangan. Pemegang saham terbesarnya untuk periode 31 Mei 2022 adalah Dato Dr. Low Tuk Kwong dengan persentase kepemilikan sebesar 61,18%. Berikutnya saya akan membahas mengenai berita industri dan makro BIAN, mengenai alasan pemilihan perusahaan ini sebagai tempat untuk berinvestasi. Jika dilihat secara fundamental, khususnya terkait makroekonomi Indonesia, ekspor Indonesia pada Mei 2022 naik sebesar 1,5 miliar US dollar, di mana hal ini naik sebesar 27% dari sebelumnya. Di waktu yang sama, seperti yang dapat dilihat pada layar, terlihat juga kenaikan saham pada perusahaan Bian. Bian sebagai perusahaan yang juga mengekspor batu bara terpengaruh secara positif oleh berita ini. Sehingga jika dilihat dari segi makroekonomi, perusahaan ini tepat. Akan tetapi jika dilihat dari segi industri, harga batu bara acuan Indonesia untuk bulan Desember 2022 turun sebesar 8,67% dari bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan kebijakan Tiongkok dalam pengendalian COVID-19, sehingga berdampak terhadap penurunan permintaan batu bara akibat penurunan permintaan listrik karena pembatasan aktivitas pada pabrik. Dan juga rencana India untuk menurunkan kapasitas pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Meskipun secara industri dinilai kurang baik untuk berinvestasi, tetapi jika dilihat dari segi makroekonomi dan jika dianalisis melalui analisis laporan keuangan maupun dianalisis secara teknikal yang akan dijelaskan nantinya, berinvestasi di perusahaan Bian merupakan pilihan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan analisis dari laporan keuangan yang dijelaskan dari 5 kategori rasio. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Current ratio BIAN setelah dihitung adalah 313,13%, yang menunjukkan bahwa aset lancarnya 313,13% lebih dari utang jangka pendeknya. Artinya aset perusahaan cukup untuk membayar utang lancarnya. Akan tetapi bisa dikatakan kurang efektif dalam penggunaan atau pemanfaatan aset lancarnya. Quick ratio sebanyak 2,93 menunjukkan bahwa perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya dengan aset lancar tanpa menjual barang dagangannya atau persediaannya. Umumnya, quick ratio ini 1 sampai 1,5. Karena sedikit lebih banyak daripada quick ratio pada umumnya, artinya perusahaan memiliki aset lancar yang sedikit terlalu banyak tanpa menjual persediaan, tetapi masih terhitung baik. Selanjutnya, cash ratio. Umumnya, cash ratio itu yang baik adalah 0,5 hingga 1. Tetapi jumlah kas yang 2,16 kali lebih banyak dari utang lancarnya menunjukkan bahwa kinerja perusahaan masih baik karena sangat mencukupi untuk membayar utang lancarnya hanya dengan menggunakan kas saja. Lalu jika dilihat dari rasio solvabilitas, debt ratio 23,5% menunjukkan bahwa rasio utang tidak lebih besar daripada keseluruhan pembiayaan perusahaan. Rasio ini masih di bawah 40% sehingga masih dianggap bagus karena utang jauh lebih sedikit dibandingkan aset yang dimiliki. Selanjutnya debt to equity ratio sebesar 32% menunjukkan bahwa utang atau liabilitas perusahaan lebih sedikit daripada ekuitasnya. Artinya bagus karena kita sebagai investor lebih tidak beresiko karena total ekuitas masih dapat menutupi keseluruhan utang. Selanjutnya rasio aktivitas. Melalui total asset turnover, dilihat bahwa perusahaan berhasil mencetak penjualan yang besarnya 1,17 kali lebih banyak daripada aset. Ini terhitung baik jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, yaitu Adaro yang TAT-nya hanya 0,48 kali. Working capital turnover juga menunjukkan bahwa penjualannya sebanyak 2,95 kali dari modal kerjanya. Ini sudah terhitung wajar karena serupa dengan perusahaan Adaro sebanyak 2,05 kali.
Inventory turnover Bian menunjukkan kinerja perusahaan baik karena persediaan berputar 31,73 kali. Ini hampir 3 kali lebih banyak daripada perusahaan Adaro yang inventory turnover-nya hanya 13 kali. Kemudian di rasio profitabilitas, terlihat NPM atau net profit margin menunjukkan keuntungan perusahaan sebanyak 42,52% dari omset. Ini terhitung sangat tinggi sehingga baik untuk berinvestasi. Selain itu, NPM ini juga meningkat dari tahun sebelumnya yaitu hanya 23,56%, sehingga terlihat ada perkembangan. ROA juga menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan sudah sangat baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 12,33%. Adanya peningkatan juga menunjukkan kinerja baik perusahaan. ROE Bian yang 14,77% menunjukkan sudah sangat bagus untuk berinvestasi meskipun ada penurunan ROE dari tahun sebelumnya. Sebelumnya itu 20,69%. Dari rasio pasar dilihat EPS-nya atau laba yang diterima per lembar saham Rp240,02. Ini dinilai sudah lumayan baik karena masih menguntungkan investor. Price earning ratio-nya sebesar 52,01 yang menunjukkan bahwa harga saham Bian overvalue karena harga per lembar saham jauh lebih besar daripada untung yang diterima. Karena di atas rasio 18, rata-rata PER yang dinilai baik adalah 15 sampai 18. Untuk mendukung rasio tersebut, price to book value atau PBV Bian juga menunjukkan bahwa perusahaan ini overvalue karena PBV di atas angka 1. Dari segi laporan keuangan, kinerja perusahaan Bian ini dinilai baik untuk dijadikan tempat untuk berinvestasi. Perusahaan berikutnya yang berada dalam portofolio saham kami yaitu perusahaan Jaya Real Property Tbk dengan kode saham JRPT, didirikan pada tanggal 25 Mei 1979 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1980. Kantor pusatnya terletak di Banten, sementara proyeknya itu berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Pemegang saham terbesarnya yaitu PT Pembangunan Jaya dengan kepemilikan sebesar 63,59%. Kegiatan Jaya Real Property yang terutama itu adalah pembangunan perumahan dan pengelolaan usaha properti, meliputi pembebasan tanah, pengembangan real estate, serta persewaan pusat perbelanjaan dengan berbagai proyek. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai berita industri dari perusahaan JRPT. Berdasarkan artikel ini, perusahaan Jaya Real Property atau JRPT menargetkan marketing sales atau penjualannya akan mengalami kenaikan sebesar 5 hingga 10% pada tahun 2022. Yang berarti harga saham dari perusahaan JRPT pun akan mengalami kenaikan. Artikel ini dimuat pada bulan Juni dan berdasarkan data, saham JRPT memang mengalami kenaikan harga saham pada tanggal 30 Desember 2022. Berikutnya berita mengenai makro JRPT. Karena adanya isu resesi di Indonesia menyebabkan banyaknya kewaspadaan dari masyarakat di mana kebutuhan pokok akan lebih diutamakan. Karena JRPT bergerak dalam bidang properti yang bukan merupakan kebutuhan sehari-hari, maka kemungkinan besar saham JRPT pun akan mengalami penurunan, sehingga secara fundamental dinilai sedikit beresiko untuk tahun 2023. Akan tetapi, berdasarkan berita sebelumnya, untuk tahun ini secara fundamental JRPT masih dinilai baik. Selanjutnya, analisis laporan keuangan JRPT. Dari rasio likuiditas, current ratio JRPT menunjukkan bahwa aset lancar 1,03 kali lebih banyak dari utang jangka pendeknya. Artinya, aset perusahaan JRPT cukup untuk membayar utang lancarnya dan efektif dalam penggunaan atau pemanfaatan aset lancarnya. Quick ratio 0,21 menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu dalam membayar utang jangka pendeknya hanya dengan aset lancar tanpa menjual barang dagangan atau persediaannya. Karena rasio perusahaan ini tidak menunjukkan satu atau lebih. Cash ratio JRPT 0,17 kali menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu membayar utangnya hanya dengan kas saja karena jumlah kas tidak melebihi utang lancarnya. Kemudian rasio solvabilitas. Debt ratio dari JRPT menunjukkan bahwa perusahaan memiliki jumlah utang yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan
jika dibandingkan dengan penjualannya. Nah, umumnya rata-rata perusahaan memiliki rasio utang itu 30 hingga 60% dan ini masih tidak sampai 100%. Sedangkan debt to equity ratio menunjukkan bahwa perusahaan memiliki liabilitas atau utang yang lebih rendah dari total ekuitas perusahaan, yaitu sebesar 46%, sehingga masih nilai baik karena masih tidak sampai 100%. Dari aktivitas, rasio total asset turnover menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mencetak penjualan yang besarnya 0,19 kali dari aset. Jika dibandingkan dengan perusahaan lain di bidang properti, kinerja perusahaan baik dan TAT masih wajar karena TAT perusahaan CTRA, yaitu industri yang sama, perusahaan di industri yang sama, hanya sebesar 0,23. Working capital turnover menunjukkan bahwa penjualan perusahaan sebanyak 24,23 kali lebih dari modal kerjanya. Nah, ini juga terhitung baik karena jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis, JRPT lebih baik karena working capital turnover CTRA hanya 0,89. Inventory turnover juga menunjukkan bahwa perputaran persediaan hanya 0,81 kali untuk menghasilkan laba. Hal ini terhitung baik karena sebagai perusahaan properti, penjualan tidak terjadi setiap hari, sehingga perputaran persediaan masih terhitung wajar. Selain itu, perusahaan lain yaitu CTRA memiliki inventory turnover yang serupa yaitu sebesar 0,84 kali. Dari segi profitabilitas, NPM menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan sebanyak 35,36% dari omset. Ini terhitung lumayan tinggi untuk berinvestasi, meskipun NPM ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 42,33% pada tahun 2020. ROA juga menunjukkan bahwa keuntungan perusahaan hanya 1,01% dari total aset yang dimiliki. Jika dilihat dari ROA tahun sebelumnya, kinerja perusahaan menurun dari 1,88%. ROE juga menunjukkan bahwa kinerja perusahaan mengalami penurunan dari 2,70% pada tahun 2020 menjadi 1,46% pada tahun 2021. Jadi dapat disimpulkan jika dinilai menggunakan rasio profitabilitas, kinerja perusahaan ini lebih buruk dari tahun sebelumnya. Namun dari rasio pasar, EPS-nya itu 8,93 yang menunjukkan bahwa laba yang diterima per lembar saham sedemikian. Kemudian price to earning ratio-nya menunjukkan bahwa laba yang diperoleh jika dibandingkan dengan harga per lembar saham terhitung under value. Artinya harga saham yang beredar terlalu murah di pasaran karena di bawah angka 15. Umumnya itu 15 sampai 18. PR JRPT hanya 9,3. Kemudian hal ini juga didukung dengan PBV atau price to book value yang hanya 0,91 yang menunjukkan juga bahwa perusahaan ini under value karena PBV-nya di bawah 1. Jika dilihat dari keseluruhan hasil analisis rasio laporan keuangan, JRPT ini dinilai kurang bagus untuk berinvestasi, namun dapat dilihat melalui analisis teknikalnya nantinya. Berikutnya kami akan membahas mengenai analisa teknikal dari kedua perusahaan tersebut. Yang pertama ada perusahaan Bayan Resources Tbk atau dengan kode emiten BIAN. Berikut merupakan gambar dari candle atau chart dari perusahaan tersebut. Berikutnya pada gambar yang terlihat di layar, garis hitam merupakan garis trendline per bulan dari perusahaan BIAN. Dan garis hijau merupakan garis trendline untuk per minggunya pada perusahaan BIAN. Jadi, kelompok kami melakukan pembelian pada tanggal 5 dengan harga Rp13.575 per lembar saham, karena menurut analisa teknikal, garis trendline menunjukkan harga saham akan mengalami kenaikan. Jadi garis berwarna merah merupakan garis support yang biasanya akan mengalami kenaikan berdasarkan garis tersebut. Hal ini juga didukung oleh indikator MACD-nya, di mana kedua garis tersebut bergerak mengarah ke atas, dan garis MACD melintang di atas garis signal. Tetapi pada tanggal 8 terjadi breakout, yaitu harga melewati garis support ataupun resistance. Kami membuat garis resistance yang merupakan garis berwarna biru di sini yang menunjukkan harga saham akan mengalami penurunan. Lalu pada tanggal 16
terjadi lagi breakout pada garis trendline. Di sini garis berwarna biru pada resistance yang berarti harga pergerakan saham akan mengalami kenaikan. Hal ini juga didukung oleh garis MACD-nya yang meningkat, di mana sempat hampir turun tetapi tidak menembus garis signalnya. Lalu, pada tanggal 26 kami membuat garis support, di sini merupakan garis berwarna orange, dan garis trendline menunjukkan bahwa pergerakan harga saham akan mengalami kenaikan. Lalu pada tanggal 27, kami memutuskan untuk melakukan penjualan saham dengan harga Rp23.400 per lembar saham, karena setelah melakukan pergerakan kenaikan berdasarkan garis support, garis berwarna orange, harga saham akan melakukan breakout dan mengalami penurunan harga saham, sehingga kami memutuskan untuk menjual saham pada tanggal 27 tersebut dan mengambil keuntungan yang sudah didapatkan. Meskipun terlihat saham ini masih akan bergerak dalam trennya, di mana indikator MACD juga selaras dengan pergerakan saham, kami tetap menjual saham ini karena merasa jumlah keuntungan kami sudah cukup dan kami menghindari pengambilan keuntungan di daerah breakout. Adapun analisis teknikal untuk saham JRPT, jadi kami memilih untuk trading saham ini karena meskipun dilihat pada grafik saham ini sedang bergerak downtrend, saham ini tetap dapat memberikan kami keuntungan bagi portofolio kami dalam jangka waktu sebulan. Next. Selain itu, meskipun sedang downtrend, saham ini tidak turun melewati garis support yang dibentuk oleh data candlestick dengan range per bulan yang ditunjukkan oleh garis berwarna ungu dan range per minggu yang ditunjukkan oleh garis berwarna kuning. Next. Nah, kami memutuskan untuk membeli saham ini pada Rabu 21 Desember 2022 pada harga closingnya yaitu 470. Sebab setelah melakukan konsolidasi di daerah support pada beberapa hari sebelumnya, dapat dilihat pada gambar yang ditunjukkan oleh daerah berwarna orange. Nah, itu harganya berhasil keluar dan mencapai daerah resistance. Dapat dilihat pada gambar yang berada di daerah atas, yang jika dilihat dari data historis candlestick daerah tersebut juga beberapa kali menjadi daerah support dan resistance. Nah, diharapkan ke depannya di daerah tersebut merupakan support yang kuat untuk mendukung trading kami. Dengan menggunakan indikator MACD juga, meskipun tidak signifikan, apabila dilihat dengan lebih teliti, terindikasi terjadi sebuah divergence, tepatnya bullish divergence yang semakin menguatkan kami untuk membeli saham ini. Jika dilihat, titik A dan B merupakan swing low yang mencerminkan adanya penurunan karena lebih rendahnya titik B. Dalam indikatornya, di titik AA juga terjadi sebuah crossing, sementara titik BB crossingnya itu tidak berada di bawah low-nya, tetapi berada di atas low dari sebelumnya. Di sini ketika harga saham mengalami penurunan, tidak demikian dengan indikatornya. Indikatornya justru mengalami kenaikan. Next. Kemudian kami memutuskan untuk menjual semua saham kami pada tanggal 5 Januari 2023 pada harga 486, di mana dari harga belinya, harga saham ini naik dan kami mengambil keuntungan sebesar 3,48%. Next. Apabila dilihat melalui garis trend lainnya, saham ini sedang melakukan koreksi, di mana harga telah menembus garis support yang telah dibentuk beberapa hari terakhir. Jadi sebelum harga terkoreksi lebih jauh, kami memutuskan untuk mengambil keuntungan dan menjual saham ini. Hal ini juga didukung oleh indikator MACD-nya, di mana terlihat garis sedang mengarah ke arah bawah yang menandakan adanya kemungkinan terjadinya penurunan. Next. Demikianlah hasil analisis fundamental dan teknikal kami terhadap saham BIAN dan JRPT. Atas perhatian yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.